المعارف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الحديث 13 hadis yang ke-13 an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah selama 10 tahun, menangi datang Rasulullah, sareng dengan Rasulullah, menjadi khadimnya Rasulullah, selalu bersama dengan Rasulullah selama 10 tahun. Di dalam 10 tahun ini dia mendapatkan fadl yang agung, mendapatkan doanya Rasulullah. Di antaranya doanya Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilul jannah. Ini dengannya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Ya Allah, ya artinya ya Allah, berikanlah harta yang banyak untuk Anas bin Malik, berikanlah anak yang banyak, dan berkailah Anas bin Malik dan masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Ini doanya Rasulullah kepada sahabatnya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini adalah di antara orang yang paling kaya di antara sahabat Ansor. Kekayaannya, barokahnya, bahkan kebun-kebun kurmanya yang biasanya 1 tahun itu berbuah 1 kali, barokah doanya Rasulullah ini setahun bisa berbuah 2 kali. Bahkan anaknya kalau sama Mas Robi kalah, anaknya ini barokah doanya Rasulullah, laki-lakinya 125, laki-laki, perempuannya 2, barokahnya doanya Rasulullah, Masya Allah. Sehingga dia mengharap yang terakhir doanya Rasulullah, wa adkhilul jannah, dan masukkanlah Anas bin Malik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih dinanti dan dinanti oleh sahabat Anas bin Malik. Ini barokahnya doanya Rasulullah 125. Nek sik 5 niki kira 100. Masya Allah, barokah. An Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten Kanjeng Nabi, dipun Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang yang imannya sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai, sesuatu yang dia cintai. Ini adalah pondasi seorang muslim. Tidak dikatakan imannya seseorang yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai apa-apa yang dicintai dirinya sendiri ini sama. Contohnya napa kula jenengan ini seneng duit wong. Berarti nggih saudara kita nggih seneng duit, berarti kita senang. Kalau kita ini kepingin sehat, begitu juga kita mengharapkan kepada saudara muslim kita nggih sehat. Kita kepingin maghfirah, ampunan Allah,
begitu juga saudara kita juga kepingin ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu meletakkan di situ apa yang didahulukan oleh Rasulullah ini, maka ini la yu'minu ahadukum, akan menjadikan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa mengamalkan satu daripada dawuhnya Rasulullah ini, maka dia dihindarkan di antara penyakit-penyakit hati. Yang pertama ialah penyakit al-hasud. Orang yang bisa mengamalkan ini, dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, maka di hatinya tidak akan dihinggapi yang namanya penyakit hasud. Hasud itu apa sih? Hasud ialah mengharapkan sesuatu yang diberikan oleh Allah, fadl yang diberikan oleh Allah kepada saudara muslim kita, mengharapkan kita itu cepat hilang, bentek, panene bentek, rezekine bentek, walaupun kita tidak mendapatkannya. Ini adalah namanya hasud. Ketika Allah memberikan fadl, memberikan nikmat kepada sesama muslim kita itu tidak ridho, tidak rela, dan mengharapkan supaya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita cepat hilang daripadanya. Ketika orang mengamalkan apa yang didahulukan oleh Rasulullah ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka di hatinya terhindar yang namanya penyakit al-hasud. Tidak ada rasa hasud. Padahal hasud ini dari Kanjeng Nabi, al-hasadu ta'kulu hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Orang yang punya penyakit hasud itu akan memakan kebaikannya seperti makannya api yang memakan daripada kayu bakar. Kebaikan kita akan dimakan yang namanya penyakit hasud tersebut. Yang kedua, orang yang mengamalkan daripada apa yang didahulukan Rasulullah ini, dia akan tentu terhindar daripada penyakit hati. Yang kedua ialah penyakit hati yang namanya al-ghissu. Al-ghissu ini adalah penyakit hati iradatu, mengharapkan daripada kejelekan kepada saudara kita. Oh, mandan ndak untungi, mandan kecelakaan dan macam-macam. Ini adalah penyakit yang namanya al-ghissu, penyakit hati. Orang yang mengamalkan apa yang didahulukan Rasulullah ini, maka hatinya dijauhkan daripada penyakit al-ghissu tersebut. Yang ketiga, dijauhkan lagi orang yang mengamalkan daripada apa yang telah didahulukan Rasulullah ini, dijauhkan daripada penyakit al-ghillun, yang maknanya ialah khianat. Khianat ini apa? Dasar daripada khianat seperti contoh, seandainya kita ini disuruh orang tua, disuruh untuk belanja di pasar untuk membeli cabai atau bawang merah, nah kita belikan yang lainnya, ini berarti kita berkhianat kepada orang tua kita. Begitu juga kita sebagai seorang suami, di dalam hati kita ada cinta lain seandainya, maka kita itu berkhianat kepada istri-istri kita. Begitu di dalam pemerintahan yang namanya korupsi, mengambil daripada hak hartanya negara, berarti dia berkhianat kepada negaranya. Ini namanya penyakit ghillun. Orang yang mengamalkan dawuhan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka dijauhkan yang namanya penyakit ghillun. Yang terakhir yaitu merasa gembira, senang hatinya ketika ada saudaranya ini mendapatkan musibah. Ini dijauhkan orang yang beramal, orang yang mau mengamalkan ini. Hatinya ini gembira ketika ada saudaranya mendapat musibah, tambah senang. Oh, alhamdulillah si fulan ini tidak ada untung nih. Si fulan ini gembira. Ini adalah penyakit hati. Ada setenggalipun kisah di Baghdad di menika, Syekh As-Sakhoti. Syekh As-Sakhoti ini suatu saat enten yang datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Syekh Sakhoti, kamu nggak tahu kabar bahwa di pasar Badan ini lagi kena
kena kebakaran, tapi toko sampean aja yang tidak kebakaran. Alhamdulillah. Syekh Sakhoti mengatakan alhamdulillah tersebut dia bertaubat kepada Allah selama 30 tahun menaubati gara-gara dia mengucapkan lisan dengan kata-kata alhamdulillah. Dia mensyukuri, tapi daripada saudaranya terbakar semuanya, ini aki-aki ini. Gara-gara dia mengucapkan alhamdulillah, dia bertobat istighfar kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Maka kesimpulannya daripada apa yang telah disampaikan Rasulullah ini, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, orang tidak akan bisa mencapai hakikat iman kecuali dia itu mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah hakikatnya seperti itu. Orang tidak akan mencapai pada hakikatnya iman kecuali dia mencintai saudaranya muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan menjadi muhasabah kita, menjadi pelajaran kita, dan kita bisa mampu dikuatkan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranakum yulakum masamidina syuratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.